BPK Bijal Menulimai dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 35 akan membuat video mengenai resensi buku dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buku yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah novel yang berjudul Ranking 1, ditulis oleh Sarati dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki ketebalan 20 cm dengan jumlah halaman 256 halaman. Buku ini berjenis fiksi remaja, didominasi oleh warna biru toska dan sedikit sentuhan warna merah muda di dalam covernya. Alur yang digunakan oleh penulis dalam buku ini adalah alur maju dengan tema seorang remaja yang mencari jati dirinya. Siapa sih di dunia ini yang suka atau setuju jika ada orang yang membanding-bandingkan dirinya? Tentu tidak ada, bukan? Karena sejatinya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun sayangnya, hal ini tidak berlaku dalam diri Ella, seorang gadis berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA. Ella sering saja dibanding-bandingkan oleh ayahnya. Sayangnya dia sering dibandingkan dengan kakaknya sendiri. Seolah-olah usaha Ella untuk membanggakan sang ayah terlihat kurang di matanya. Gendis terus yang menjadi superstar di mata sang ayah. Oleh karena itu, Ella sering merasa sedih dan kecewa, bahkan bertanya-tanya, apakah selama ini usahanya sangat kurang di mata sang ayah? Dari SD sampai dengan SMA, Ella selalu berusaha untuk menjadi peringkat 1 terbaik di sekolahnya agar bisa membanggakan sang ayah. Tapi ternyata hal itu masih kurang di mata ayahnya. Karena tuntutan dari ayahnya yang membuat Ella harus selalu belajar dan mengutamakan hal di dalam bidang akademik, sehingga Ella dikenal sebagai murid yang tertutup dan pendiam di sekolahnya, meskipun ia dikenal sebagai siswa yang teladan dan siswa yang sangat hebat serta pintar di bidang akademik. Namun teman-temannya sangat menyayangkan karena Ella setertutup itu dan sama sekali tidak membuka kesempatan untuk teman-temannya bermain atau berbicara dengannya. Tapi Ella mempunyai 2 orang sahabat dekat, yaitu Susan dan Tania. Tapi meskipun begitu, dalam persahabatan mereka bertiga ini sangat kurang intens dalam ngobrol karena perbedaan yang cukup mencolok di dalamnya. Ella yang mementingkan prestasi di bidang akademiknya, Susan yang mementingkan fashionnya atau gaya penampilannya, serta Tania yang mementingkan segala macam organisasi yang dia ikuti di sekolahnya. Mereka bertiga sangat amat jarang mengobrol karena frekuensi yang berbeda, serta topik obrolan mereka pun tidak akan nyambung satu sama lain karena kepentingan yang berbeda. Hal itu membuat mereka bertiga semakin lama semakin merasa menjauh dan mementingkan kesibukan berbeda yang terjadi di antara Ella, Tania, dan Susan membuat mereka bertiga semakin hari semakin merasa bahwa tidak ada kecocokan di antara ketiganya dan membuat mereka semakin hari semakin menjauh dan fokus serta sibuk terhadap urusannya masing-masing. Peristiwa demi peristiwa yang Ella alami semakin rumit ketika ada seorang anak pindahan dari Surabaya yang datang ke kelas Ella. Anak itu bernama Vera. Vera ini dikenal sebagai siswa yang sangat pintar dan sangat pandai bergaul di dalam kelas Ella. Vera ini sangat baik, ramah terhadap semua orang di kelas Ella dan semua teman-temannya sangat menyukai Vera. Karena Vera pintar, pandai bergaul serta ramah. Kebalikan sekali dengan Ella, pintar tapi tidak mau bergaul dengan teman-teman kelasnya karena merasa takut untuk disayangi oleh teman-temannya. Vera sangat mudah sekali mengambil hati semua teman kelasnya, terkecuali Tania, Susan, dan Ivan, seorang siswa yang diam-diam Ella sukai. Ella merasa bahwa kehadiran Vera di sini sangat mengancam keberadaannya menjadi peringkat 1 sejati di kelasnya. Ia merasa bahwa Vera ini adalah ancaman besar bagi dirinya, karena nilai-nilai Vera yang terbilang sangat bagus walaupun ia merupakan anak baru atau anak pindahan. Tapi semakin lama, Ella berpikir bahwa tidak ada salahnya bukan untuk membuka diri berteman pada semua orang di kelasnya, termasuk dengan Vera si anak baru itu. Tetapi, bukannya sambutan hangat yang diterima oleh Ella, justru ajakan taruhan yang diterimanya dari Vera. Ya, Vera mengajak Ella untuk bertaruh, memperebutkan posisi peringkat 1 di kelasnya pada semester ini. Mendengar hal itu, Ella merasa tertantang dan segera saja menerimanya. Tapi sayang, Vera dan Ella tidak sadar bahwa di balik rencana taruhan itu ada intrik dan maksud
jahat dari seseorang yang ingin menjatuhkan Ella di depan laki-laki yang ia sukai. Mereka berdua tidak tahu bahwa ada seseorang yang memanfaatkan momentum ini untuk menjatuhkan Ella. Peristiwa-peristiwa yang makin lama terjadi membuat Ella sadar bahwa ternyata hal-hal yang ia lakukan selama ini salah besar. Prestasi di bidang akademik memang bagus, tapi ternyata tidak sepenting itu dan tidak sehebat itu untuk ia lakukan jika tidak dibarengi dengan prestasi-prestasi lainnya. Ella sadar setelah ia mengetahui bahwa ternyata di balik kesempurnaan gendis sang kakak, banyak sekali hal yang disimpan rapat-rapat oleh gendis. Salah satunya adalah alasan mengapa gendis sangat mempertahankan prestasinya, tapi ternyata setelah ia keluar dari ranah pendidikan dan ia memasuki dunia pekerjaan, bidang akademik atau prestasi akademik yang selama ini ia pertahankan tidak seberpengaruh itu di dunia pekerjaan, yang membuat gendis mengalami masa-masa kesulitan yang harus dia tanggung sendiri. Mengetahui hal itu, Ella merasa bahwa ia harus berubah. Ia mempentingkan prestasi akademik, tapi ia tidak boleh melupakan hal-hal di bidang non-akademik. Ia harus membuka kesempatan dirinya untuk bergaul dengan banyak teman-temannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak bisa ia beli dengan apapun. Penulis buku ini, yaitu Sarati, sangat hebat dan apik sekali dalam menulis. Sarati dikenal dengan tulisan-tulisan yang sederhana, tapi dapat menyentuh para pembaca untuk dapat mengambil hal-hal positif di dalam buku ini. Alur maju yang dipilih oleh Sarati sangat cocok dan sangat mudah dipahami oleh pembaca, apalagi pembaca seumuran dengan kita semua, usia-usia remaja yang sedang mencari jati dirinya dan mempertanyakan apakah prestasi akademik atau non-akademik yang paling penting. Di balik buku ini ada kelemahan dan kelebihan yang terdapat di dalamnya. Dan menurut saya, kelemahan dalam buku ini adalah ada beberapa bagian atau bab dalam buku ini yang saya rasa kurang nyambung, karena seperti ada sebuah lompatan yang belum ditulis oleh Sarati di dalam buku ini. Tapi di balik kelemahan itu pasti ada kelebihannya. Buku ini memiliki banyak sekali kelebihan. Salah satunya adalah banyak sekali nilai-nilai atau moral-moral baik yang terkandung di dalamnya. Buku ini mengajarkan nilai-nilai persahabatan, kekeluargaan, cara mencari jati diri yang benar, dan cara menjadi sahabat serta sosok anak yang baik dalam keluarga. Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah kutipan yang sangat saya sukai, yang menyadarkan saya bahwa ranking 1 itu bukan segalanya. Tapi seseorang akan terlihat menjadi ranking 1 ketika ia dapat memilih dan melakukan hal terbaik versi dirinya. Kutipannya adalah, karena pada dasarnya, setiap orang itu ranking 1 jika dia mampu memilih dan melakukan hal-hal terbaik untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sangat menyukai genre fiksi remaja, karena dalam buku ini sangat berkesinambungan dengan hal-hal yang lazim terjadi di usia seperti kita, usia-usia remaja. Jadi teman-teman, segera miliki buku ini sehingga kita dapat memahami dan mengambil nilai-nilai positif di dalamnya. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga video resensi buku ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi saya, tapi buat kita semua dan bagi teman-teman yang membaca buku yang satu ini. Semoga dapat mengambil nilai-nilai positif di dalamnya ya. Demikian dari yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku novel ranking 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya.